Shalom, selamat siang. Selamat datang dalam perayaan ibadah Natal tahun 2025 dan ibadah ucapan syukur tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Persekutuan Rohani Wisma Barito Pasifik. Diadakan hari ini, Jumat 9 Januari tahun 2026 dengan tema Kembali ke Bethlehem dengan pelayan firman Romo Stefanus Ruswan Budi Sunario. Sebelum kita memulai ibadah kita pada siang hari ini, dengan hormat saya mengundang Bapak Pendeta Dr. Andes Leo Mulyadi PhD selaku Direktur Utama dari PT Pancapuri untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Shalom. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kita jumpa lagi hari ini. Hari yang luar biasa ini. Puji Tuhan. Ya. Shalom Pak Romo. Selamat datang. Hari ini kita baru pertama kali ketemu di Pak Romo. Oh iya. Aduh, luar biasa Pak. Oh, namanya Bapak Romo Stefanus Budi Sunario. Sunario Pak ya. Selamat datang Pak. Perkenalkan, ini ibadah kami di Wisma Barito Pasifik. Ibadah biasanya disebut persekutuan doa. Hari ini kita memperingati hari Natal, hari kelahiran atau hari datangnya Allah kita ke atas bumi ini. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang tercinta dalam Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang penuh kasih, karena oleh anugerahnya kita boleh berkumpul di tempat ini untuk merayakan atau memperingati hari kelahirannya Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, ke dunia ini. Dia turun ke dunia ini dalam bentuk manusia. Supaya apa? Tujuannya itu supaya dia itu sama seperti kita. Sebenarnya dia itu Allah yang Maha Besar. Dia itu bisa melakukan apa saja. Tetapi dia udah merendahkan dirinya
Dia mau seperti kita dan datang untuk memberikan keselamatan bagi kita. Jadi tema Natal hari ini kita kembali ke Bethlehem, mengajak kita untuk kembali merenungkan makna Natal yang sebenarnya. Natal sebenarnya kalau kita tinjau kembali ke asal mulanya, di mana tempat kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dia itu dilahir di tempat yang tidak mewah, tidak megah, tapi sangat sederhana. Namun di sanalah sang juru selamat kita. Dari Bethlehem kita belajar tentang kerendahan hati. Kenapa dia datang? Mau lahir di kandang domba. Itu menunjukkan bahwa dia itu memberikan contoh kepada kita. Kita kalau bisa mengikuti dia, rendah hati. Walaupun dia seorang yang penguasa di atas dan di bumi ini, tetapi dia mengorbankan dirinya, mau datang seperti manusia, tetapi di tempat yang sangat sederhana. Jadi kalau kita kembali ke makna temanya ini, kembali ke Yerusalem ya. Oh, Bethlehem ya. Sorry. Ingatnya Yerusalem itu karena memang kota yang indah gitu, tapi juga banyak masalah. Ya, di tengah dunia yang penuh kesibukan, tantangan, dan hiruk pikuk kehidupan, ini mengingatkan kita untuk kembali kepada arti yang sebenarnya. Kembali ke Bethlehem berarti kita harus kembali kepada kasih Yesus yang mula-mula, kasih Yesus kepada dunia ini, sehingga Allah menurunkan anaknya yang tunggal untuk keselamatan kita. Jadi arti makna Natal ini bukan hanya kita berhura-hura, waduh, bukan, kita memperingati apa artinya, di mana Allah kita begitu sayang, begitu kasih kepada kita, sehingga dia memberikan anaknya demi keselamatan kita. Jadi atas nama panitia, kami mengucapkan banyak terima kasih, dan jemaat dan seluruh pelayan petugas yang ada di PD Barito ini, sehingga terselenggaranya ibadah Natal pada siang ini. Terima kasih. Ini luar biasa nih, mereka latihan mungkin udah 2 bulan ini. Persiapannya, 3 bulan. Tapi tadi saya lihat tuh yang malaikat yang menari-menari itu luar biasa tuh. Baru kali ini saya lihat nih, ada tarian seperti itu. Selama saya di sini tuh belum ada itu. Luar biasa ini. Tahun ini memang satu berkat yang luar biasa. Tahun 2026 adalah tahun kita sebut tahun pembaruan. Kembali ke Bethlehem. Jadi jangan lupa akan kasih mula-mula yang Tuhan Yesus telah memberikan contoh kepada kita. Jadi kita harus rendah hati, ya. Jangan sombong lah. Misalnya nih, saya nih sebagai, saya memang diangkat sebagai pimpinan, tapi jangan sok-sokan itu. Jadi kiranya Tuhan membalas semua kebaikan, semua jerih payah para panitia Natal pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Silakan lanjutkan ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya, izinkan saya untuk membuka ibadah pada siang hari ini dengan satu ayat. Saya akan membacakan Yesaya 9 ayat 6.
Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat ini diambil dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya ditulis 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Itu berarti kelahiran Yesus sudah dinubuatkan, sudah direncanakan 700 tahun sebelum kedatangannya di dunia ini. Dan pada siang hari ini kita merayakan kelahirannya. Dari kota kecil Bethlehem, nubuat besar digenapi. Yesus sang Raja kekal telah datang untuk menyatakan kasih setianya kepada kita. Penggenapan janji ini dalam kelahiran Yesus menunjukkan kesetiaannya. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Mari kita sambut Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari kita puji, nyanyikan pujian ini dari awal. Dia sungguh indah, ya Yesus. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta padaku, Dia cinta
hidup Raja segala raja telah menyatakan dirinya kepada dunia. Marilah kita memberikan hormat, pujian, pengagungan hanya kepadanya yang layak menerima segalanya. Dengan hormat, saya mengundang Bapak, Ibu, serta segenap jemaat sekalian untuk dapat bangkit berdiri. Mari kita naikkan puji, pujian ini. Kita sembah Dia. Kita nyanyikan sembah dan puji Dia. Dengan hormat kami mengundang Ibu Sally Prayoga untuk membuka doa kita. Bapak Ibu yang terhormat, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami bersyukur Bapak. Apabila Kau kumpulkan kami tempat ini Tuhan untuk merayakan ibadah Natal, kami bersyukur kalau kami boleh masuk tahun 2026 dengan anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua hanya karena kebaikan-Mu Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan, Kau pimpin acara demi acara dari awal hingga pada akhirnya Bapa. Supaya setiap acara yang dipersembahkan Bapa membawa kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar pada hari ini pada saat firman diberitakan Bapa, kami
berdoa biar Engkau menjamah setiap hati Bapa, sehingga Tuhan khotbah Natal hari ini Tuhan boleh membawakan kedamaian dan pengharapan Tuhan untuk kami memasuki tahun 2026 Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan acara ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang mensempurnakan segala yang kami siapkan. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Baik. Shalom, selamat siang. Momen Natal ini berkenaan tentang lahirnya pengharapan baru bagi dunia. Alkitab mencatat, ketika Yesus lahir, langit terbuka. Malaikat menampakkan diri pada sekawanan gembala yang sedang berjaga di padang. Mereka bersuka cita, bermazmur, memuliakan Allah atas kelahiran Sang Juru Selamat. Oleh sebab itu, dengan hormat saya mengundang Bapak Ibu serta segenap jemaat sekalian untuk dapat bangkit berdiri lagi. Mari kita puji Tuhan dengan penuh semangat, sebab Yesus, Sang Jalan Kebenaran, telah lahir untuk kita semua. Amin. Di lagu kita akan bersaut-sautan. Dari info panitia katanya yang datang sekitar 3.000 orang. Saya coba 3.000 orang atau enggak ya? Saya akan menyanyikan lagu Glory Haleluya. Lalu Bapak Ibu menyanyikan Glory Haleluya. Kita teks dulu. Glory Haleluya. Go waka. Glory Haleluya. Glory Haleluya. Go waka. Glory Haleluya. Dalam namanya ada keselamatan. Kayaknya sekali lagi boleh ya. Glory Haleluya. Glory Haleluya. Go waka. Glory Haleluya. Oh, glory Haleluya. Go waka. Glory Haleluya.
Cuma dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu serta segenap jemaat yang terkasih, sebentar lagi kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mengingat kebaikan dan kasih setianya, berkat serta kemurahannya yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Biarlah hati kita dipenuhi rasa syukur dan kerinduan untuk mendalami firman-Nya. Kiranya lagu ini dapat menjadi doa kita atas penyertaan Tuhan dan persiapan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Kita nyanyikan pujian ini dari awal, kasih setiamu yang ku rasakan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Jadi biji matamu. Dengan apa ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas?
Shalom saudara-saudariku yang terkasih. Salve. Ya. Selamat Natal dan Tahun Baru. Kalau buat yang Katolik ini agak panjang. Selamat Natal Tahun Baru, selamat Hari Raya Pesta Keluarga Kudus, selamat Pesta Penampakan Tuhan Epifani kemarin, ya. Selamat Hari Raya Bunda Maria, Bunda Allah tanggal 1 kemarin. Ini repot nih bagian keuangan ngasih THR-nya susah. Ya, saya ingatkan untuk yang Katolik itu ada banyak hari raya itu ya. Itu setahun bisa berapa hari raya itu ya. Belum lagi hari raya tubuh dan darah. Kelihatannya mic-nya agak. Hari raya tubuh dan darah, hari raya ini dan hari raya itu agak repot nih. Gak apa-apa sih, kasih aja. Ya kasih aja 1 kali gaji pokok dibagi berapa hari raya gitu. Jadi sama aja. Oke, marilah kita mengawali dengan mendengarkan sabda Tuhan. Kita mohon rahmat Tuhan agar membuka hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas sabdamu yang kau berikan kepada kami, terutama sabda yang adalah Putramu Yesus Kristus. Dan kini kami akan kembali memandangnya, melihatnya, dan mendengarkannya. Semoga sabdamu ini dapat menjadi pegangan bagi hidup kami, bagi perjalanan dan peziarahan kami di dunia ini, agar hidup kami sebagai murid-murid Putramu Yesus Kristus semakin bermutu dan berkualitas, karena Dialah Tuhan dan Penyelamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita bangkit berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa tidak melalui aku tidak memperoleh hidup kekal. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Maka mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya
melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita bersama-sama dalam satu iman akan Yesus Kristus merayakan bersama, bersukacita bersama hari raya, atau ya kita mensyukuri kehadiran Tuhan dalam diri Yesus Kristus dengan mengambil tema apa? Kembali ke Bethlehem. Kalau tema PGI dan KWI masih ingat apa untuk tahun ini? Itu mah semuanya juga tahu itu. Hanya nggak tahu artinya ya. Allah datang menyelamatkan keluarga. Nah, apa hubungannya? Kemarin saya ditanya, Romo, tema PGI kan ini, kami maunya tema ini. Nyambung nggak? Disambung-sambungin aja. Tapi emang nyambung ya. Karena Bethlehem itu artinya apa? Ada yang pernah googling atau apa sih Bethlehem itu? Di mana sih Bethlehem itu? Ada yang tahu? Rumah roti ya. Bethlehem artinya rumah roti. Pinter Pak, udah sini ganti saya. jadi grogi. Benar ya, rumah roti. Bethlehem itu artinya rumah roti. Lalu kenapa sih Yesus harus lahir di Bethlehem? Kan ada banyak kota lain. Karena Yesus ngomong, akulah roti hidup. Kalau kita disuruh kembali ke Bethlehem, berarti kita harus pulang ke rumah roti. Pertanyaannya, kita ke ini dong, Holland Bakery atau roti O, ada roti apa lagi sih yang apa? Banyak lah. Hah? Roti unyil ya, roti buaya, banyak. Tapi bukan soal rumah tempat penjualan roti, enggak. Kalau kita sekarang ngambil judul tema kembali ke muka saya gede juga. Kaget saya kayak ngacak. Kembali ke Bethlehem artinya kita diajak untuk pulang ke rumah roti kita, rumah kehidupan, rumah tempat di mana kita mengalami kehidupan dan diberi kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan karena Kristus. Maka kalau kembali ke Bethlehem, maka kita diajak untuk pulang. Romo, setiap hari saya udah pulang ke rumah ya. Bukan hanya soal rumah sebagai house, tetapi bagaimana rumah sebagai home untuk orang Kristiani. Artinya, kembali ke Bethlehem adalah bangunlah keluarga Kristiani. Keluarga yang ada Kristusnya. Keluarga Kristiani adalah keluarga yang ada Kristusnya. Kalau cuma ada manis-manisnya itu le minerale. Kalau cuma ada badaknya itu larutan penyegar. Yang ada badaknya. Ingat gak? Iklan zaman dulu ada ya. Kelihatan kalau yang tahu usianya berapa sekarang. Yang anak milenial mungkin udah nggak tahu ya. Tapi kita diajak untuk membangun keluarga Kristiani, keluarga yang ada Kristusnya. Keluarga yang romantis banyak, keluarga yang sejahtera mungkin banyak. Tapi belum tentu orang-orang Kristiani bisa membangun keluarga Kristiani. Banyak keluarga Kristiani yang sakinah, mawardah, dan warohmah. Tetapi belum tentu itu keluarga Kristiani. Karena mungkin belum ada Kristusnya. Dan kita diajak lewat permenungan kita hari ini untuk membangun keluarga Kristiani. Kenapa sih kita harus membangun keluarga Kristiani? Karena keluarga Kristiani adalah keluarga yang selalu mengalami mukjizat, keluarga yang selalu mengalami kehadiran Kristus. Kenapa sih harus mengalami mukjizat? Ini banyak ibu-ibu yang
sudah pernah melahirkan. Saya yakin ya. Coba, ibu-ibu yang udah pernah melahirkan, angkat tangan. Kok perempuan semua ya? Ya. Ibu saya bidan. Seingat saya dulu, ya, di tahun 90-an ya. Di rumah itu sebelahnya ada klinik bersalin. Ya. Kalau bidan dulu boleh ya. Nggak tahu sekarang masih boleh apa enggak ya. Ibu saya sendiri udah pensiun. Tapi setiap ada orang yang melahirkan, itu setelah itu selalu ibu saya keluar bersama asistennya membawa baskom blirik. Baskom blirik itu zaman sekarang masih ada nggak ya? Baskom yang itu sekarang malah udah dijual sebagai barang antik. Itu saya sering lihat itu yang ada blirik itu bahasa Jawa. Dan itu isinya air campuran darah. Nah, ibu-ibu ya, saya nggak nanya bapak-bapak ya, karena ini korbannya bapak-bapak ya. Itu darahnya ibu atau darah anaknya? Kok saya dari luar dengar suara yang nangis anaknya? Itu darah anaknya atau darah ibunya? Dan rasanya gimana sih melahirkan itu? Mana Bu? Saya ini udah laki-laki, nggak pernah melahirkan, nggak punya istri lagi. Jadi saya nanya. Itu di surga pun nanti saya agak repot itu ditanya. Kamu sudah melaksanakan beranak cuculah dan bertambah banyak belum? Tapi saya yakin gak di neraka juga. Di surga ya cuci piring, jaga parkir gitu. Biasanya romo-romo kayak gitu nanti. Markobas kata orang Batak. Itu darah siapa itu? Darah ibunya. Terus yang terluka itu ibunya saja atau anaknya? Kan yang dipotong apa namanya? Tali apa sih namanya? Tali plasenta ya. Itu talinya ibunya apa anaknya? Dua-duanya. Berarti yang tersakiti siapa? Yang terluka siapa? Nah, begitu manusia itu lahir ke dunia, dia itu langsung tersakiti dan menyakiti. Dia tersakiti karena proses kelahiran, dia menyakiti juga ibunya. Maka jangan heran kalau pasangan Anda itu semakin nyebelin, semakin bikin keki, orang-orang sebelah Anda itu semakin tambah lama, tambah bikin jengkel. Emang udah bawaan orok, dia terluka dan melukai. Iya nggak sih? Iya, itu sudah alamiah, natural, bahwa begitu lahir ceprot, itu manusia terluka dan melukai. Sebelah Anda juga gitu, depan Anda juga gitu, apalagi direktur utama Anda ini. Saya juga Pak. Ya itu sama ya. Jadi jangan heran kalau pasangan Anda makin lama kok makin nyebelin. Dulu sih kelihatannya cantik, kelihatannya ganteng, gagah. Lama-lama ngelihat dia kemana-mana pakai daster sobek, jengkel juga. Lama-lama ngelihat dia galak, jengkel juga. Tapi ya itulah ya, manusia itu terlahir terluka dan melukai. Pasangan Anda begitu, anak Anda begitu, orang tua Anda begitu, apalagi mertua Anda, apalagi menantu. Karena memang kita terluka dan melukai. Itu kenyataan, itu realita. Sementara oleh iman kita diajak untuk membangun satu komunitas kasih, ya. Komunitas yang saling mengasihi satu sama lain. Mengasihi orang yang seperti itu memungkinkan nggak? Untunglah kita orang Kristiani, karena Kristus adalah jawabannya. Karena Kristus menjawab persoalan ini. Kita harus hidup bersama dengan orang-orang yang terluka, sementara kita juga terluka dan melukai. Kristus adalah jawabannya. Beruntunglah kita yang punya Kristus. Kenapa? Karena dalam Injil kita bisa lihat karya keselamatan Kristus sebagian besar dikerjakan di rumah-rumah. Ya, di rumah ibu mertua Petrus ngapain? Ngapain? Gini-gini doang. Di
Di rumah ibu mertua Petrus. Pernah dengar nggak? Pernah baca nggak? Pinter lagi. Menyembuhkan ya. Di rumah siapa lagi ya? Ada satu rumah, saya nggak disebutkan sih dalam Injil, lalu orang banyak berbondong-bondong gitu ya, penuh sehingga ada orang lumpuh itu sampai apa namanya, atapnya itu dijebol. Tuh ngapain di rumah itu? Menyembuhkan juga. Karya Kristus itu sebagian besar karya keselamatannya, mukjizat-mukjizatnya dilakukan di rumah-rumah, menyembuhkan. Jalan-jalan ke Yeriko. Enggak, ini bukan. Iya sih, saya emang cakep, tapi bukan itu maksudnya. Jalan-jalan ke iya juga ya. Jalan-jalan ke Yeriko. Enggak. Suatu ketika Yesus jalan ke Yeriko. Banyak orang mengikuti, kan pengen ngeliat ya. Dia lihat di atas pohon ternyata ada orang pendek. Hei Lazarus, turunlah. Tunggu dulu. Hei Zakius turun, Lazarus turunlah. Itu kan tempat Zakius, baru Zakius. Udah Zakiusnya naik, Zakius, aku mau datang ke rumahmu. Ngapain dia datang ke rumahnya ya Zakius dan para pemungut cukai yang lain? Kalau cuma makan warung Padang juga ada. Mengampuni. Lihat ya, Yesus di rumah-rumah itu menyembuhkan, mengampuni. Juga di rumah Maria dan Marta ngapain? Mendamaikan ya. Ada sedikit konflik ya. Konflik ya, masih api dalam sekam lah ya, belum menyala. Itu Maria duduk-duduk terus, saya dari tadi kerja, emang saya ini siapa? Ya kan? Biasa ya kayak gitu. Lalu Yesus mendamaikan, Marta, Marta, semuanya udah dapat bagian. Kalau semuanya di belakang, siapa yang nemenin saya di sini? Ya kan? Artinya Yesus di rumah Maria dan Marta juga menyembuhkan. Lalu di rumah seorang janda juga membangkitkan. Lihat itu ya, sebagian besar karya-karya Yesus itu di rumah-rumah. Maka membangun rumah tangga itu tidak kalah suci dengan seorang religius, biarawan yang nggak kawin-kawin kayak kami ini ya. Anda juga menjadi tempat, panggilan hidup berkeluarga itu juga menjadi tempat karya keselamatan Tuhan, menjadi tempat Allah berkarya, menjadi tempat mukjizat. Karena Kristus hadir di rumah-rumah untuk apa tadi? Menyembuhkan, untuk mengampuni, untuk membangkitkan, untuk mendamaikan. Itu sebabnya kenapa keluarga yang dibangun oleh orang-orang Kristiani itu adalah keluarga Kristiani, keluarga yang ada Kristusnya, supaya terjadi pengampunan, supaya terjadi kesembuhan, supaya terjadi kedamaian, supaya terjadi kebangkitan. Maka oke, kamu terluka dan melukai, tapi ayo kita bangun komunitas Kristiani, komunitas yang ada Kristusnya, komunitas yang menyembuhkan. Oke, kamu lemah, kamu juga terluka, aku juga terluka. Mari kita bangun komunitas Kristiani, keluarga Kristiani yang saling mengampuni. Oke, kamu bisa putus asa, aku juga bisa putus asa. Mari kita sama-sama saling membangkitkan saat salah satu atau salah dua di antara kita itu sedang putus asa. Oke, kita kadang-kadang sering beda pendapat. Kita kadang-kadang sering konflik ya. Anak-anak dengan orang tua dengan anak-anak, suami dengan istri, mertua dengan mantu, dan lain sebagainya. Oke, keluarga komunitas yang kita bangun adalah komunitas Kristiani yang ada Kristusnya, di mana Kristus juga di rumah Maria dan Marta mendamaikan. Itulah mukjizat. Maka mukjizat itu bukan soal apa ya,
peristiwa yang spektakuler, bukan peristiwa yang luar biasa, di luar nulur, dan lain sebagainya. Mukjizat adalah peristiwa-peristiwa biasa yang terjadi dalam hidup kita, yang kita lihat dengan kacamata luar biasa. Jadi, mukjizat adalah cara pandang, bukan sekedar peristiwa. Persoalannya adalah kita seringkali melihat mukjizat itu sebagai peristiwa yang spektakuler, luar biasa. Ada penampakan inilah, penampakan itu, orang berjalan. Oke, tetapi nggak usahlah jauh-jauh. Kalau kita mengalami kehadiran Kristus, Kristus sendiri sudah pekerja mukjizat. Berapa kali kita sembuh dari sakit? Nggak pernah tuh kita, jarang tuh orang Katolik, orang Kristiani yang melihat ini peristiwa mukjizat, padahal Yesus menyembuhkan, itu kita sebut mukjizat. Bukankah ini juga mukjizat? Kan cuma pilek, mau pilek, ada orang pilek, tiba-tiba hidungnya nggak napas. Ya. Masih beruntung, biar pesek, bangun tidur, hidungnya lubangnya masih 2, ngadep ke bawah semua ya. Udah mukjizat itu, coba tiba-tiba beralih, hidungnya masih 2 juga tapi ngadepnya ke atas. Hujan kemasukan air. Repot. Maka itu kesulitannya adalah ya, yang membuat kita sulit mengalami mukjizat adalah melihat segala peristiwa dengan kacamata biasa-biasa saja. Karena memang saya pernah nonton, tolong timekeepernya ya, saya diingatkan ya. Saya pernah nonton tayangan National Geographic tentang terima kasih, tentang satu Santorini ya. Jadi saya nonton dengan satu Romo senior. Waktu itu saya masih muda lah, masih 5 tahun imamat gitu ya. Di tayangan akhir itu, para wisatawan, turis-turis itu berdiri di pinggir pantai Santorini Yunani dia, Greek gitu ya. Lalu di tayangan ini biasanya produser dan lain sebagainya, itu matahari terbenam, sunset ya, sunset itu waktu matahari tenggelam, mereka semua tepuk tangan. Lalu saya yang nonton, ya ampun gitu doang ya kan, deso. Saya itu kalau ke stasi ya, kalau ke stasi Minggu sore itu ke arah barat itu terganggu dengan sinar matahari. Lalu Romo senior itulah yang menyebabkan kita agak sulit merasa bersyukur, karena melihat segala sesuatu hanya dengan kacamata biasa-biasa saja. Buat mereka, banyak dari mereka yang Norwegia itu cuma 3 bulan kali ngelihat matahari ya. Nggak kayak kita. Kita ngelihat matahari biasa-biasa saja. Buat mereka, ngelihat matahari itu luar biasa. Itu. Kadang-kadang ngelihat pasangan Anda biasa-biasa saja, udah puluhan tahun, belasan tahun ya, udah bukan mukjizat lagi. Dulu anugerah, sekarang musibah ya. Itu karena kita ngelihat dengan kacamata biasa-biasa saja. Coba kalau sekali-sekali lihat pasanganmu yang sudah puluhan tahun menikah, yang sudah belasan tahun menikah ya, dengan kacamata luar biasa. Luar biasa. Bangun pagi masih sehat, ya ampun. Walaupun tambah cerewet ya, tapi masaknya tambah enak, luar biasa, puji Tuhan. Kalau nggak mukjizat ya, bangun tidur pagi udah saya antar ke UGD nih. Ya itu sehat itu juga udah luar biasa, puji Tuhan. Biar tambah galak suami saya ini, biar sekarang dimasakin sayur asam uratnya kambuh, dimasakin lodeh, kolesterolnya naik dan lain sebagainya. Tapi syukurlah sehat sampai sekarang ya. Uang belanjanya tiap bulan nambah juga, puji Tuhan, haleluya. Coba lihat itu, lihat anak-anak gitu. Biar nakal-nakal tapi pintar-pintar, atau biar anak-anak itu males belajar tapi sehat-sehat. Kan ada banyak hal yang perlu disyukuri, ada banyak hal yang bisa kita lihat dengan kacamata syukur, sehingga kita bisa sungguh mengalami mukjizat. Kalau orang Kristiani nggak pernah mengalami mukjizat, rugi. Kenapa? Karena aku orang Kristiani, orang yang ada Kristusnya. Mukjizatmu mana? Belum pernah. Ya. Saat kita diampuni, itu sudah mukjizat. Saat kita bisa mengampuni, itu sudah mukjizat. Saat kita nggak menyakiti, itu juga sudah
mukjizat. Saat kita menyembuhkan, itu juga sudah mukjizat. Waktu kita mendamaikan pasangan Anda dengan orang tua, berarti mantu dan mertua, ini yang paling sering terjadi ya. Itu juga sudah mukjizat. Saat pasangan Anda lagi tidak semangat, lalu Anda beri semangat, anak-anak tidak semangat, Anda beri semangat, saat itulah mukjizat kebangkitan. Maka kembali ke Bethlehem, kembali ke rumah roti, ke rumah tangga Kristiani, agar kita bisa mengalami mukjizat, hidup dengan penuh rasa syukur. Gak usah ngomong tentang Yesus, gak usah debat tentang Yesus sama teman kerja. Orang sudah ngelihat Yesus dalam hidup kita. Kenapa? Banyak mukjizat, banyak yang disyukuri. 17 tahun saya menjadi imam, waktu saya baptis gak pernah ada yang, kalau saya tanya alasanmu apa jadi Katolik, jadi Kristiani, gak pernah ada yang bilang karena saya dengar khotbahnya Romo. Gak pernah. Gak pernah ada yang saya dengar saya mau dibaptis karena saya kalah debat. Gak ada. Gak ada. Sumpah gak ada. Yang ada adalah kenapa kamu dibaptis? Karena saya ngelihat tetangga saya yang orang Kristiani itu di rumahnya kok kalau hari-hari tertentu itu mereka kumpul bersama dengan tetangga-tetangga yang lain, ya entah sel, entah lingkungan gitu ya. Doa bareng, pulang itu pada senyum-senyum, ada yang bawa lemper, bawa kalau hari Minggu pada ke gereja ya, rapi-rapi, walaupun kendaraannya sederhana, cuma sepeda motor dibonceng, anaknya di tengah, pulang gereja mampir bakmi Abun, Pasar Baru, mampir ini, enak banget gayanya. Saya tertarik ya, karena orang melihat Kristus bukan cuma mendengar Kristus. Semoga lewat semangat kembali ke Bethlehem, kita sungguh bisa membangun keluarga yang Kristiani, keluarga yang ada Kristusnya. Karena kita tinggal bersama Sang Pekerja mukjizat. Dan mukjizat bukan peristiwa yang spektakuler. Mukjizat itu cuma cara pandang. Bukan dengan kacamata luar biasa, bukan dengan kacamata biasa-biasa saja, tapi dengan kacamata luar biasa. Roh Kudus membantu kita, dan semoga sabda ini meneguhkan kita untuk menjadi keluarga-keluarga Kristiani yang juga mewartakan dan menghadirkan serta mengalami Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih untuk firman yang telah disampaikan, Romo. Selanjutnya, kita akan masuk dalam prosesi Malam Kudus. Mungkin Bapak Ibu serta segenap jemaat sekalian ketika masuk ruangan ini sempat diberi pulpen, yang mana media ini nanti akan kita gunakan sebagai media lilin. Mari kita semua berhenti sejenak untuk merenungkan dan memaknai kelahiran bayi Yesus. Mari kita semuanya masuk ke dalam keheningan yang kudus. Thank you.
sekali lagi. Dalam hadirat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali dan lampu boleh dinyalakan. Terima kasih atas keheningan dan doa yang kita naikkan bersama. Kiranya terang Kristus yang kita rayakan pada siang hari ini menyertai setiap langkah hidup kita. Selanjutnya, kita akan sama-sama diberkati melalui persembahan pujian. Ada persembahan pujian dari PT Rohto. Mari kita sambut persembahan pujian dari Rohto. Christmas
tepuk tangan sekali lagi untuk PT Rohto. Baik, Bapak Ibu serta segenap jemaat yang terkasih, selanjutnya kita akan melakukan persembahan. Selain kantong yang akan diedarkan, di layar belakang saya nanti juga akan ditampilkan kris. Persembahan ini adalah tanda sukacita karena Allah mengasihi kita. Memberi berarti kita menabur kasih dalam pelayanan bagi Allah melalui sesama. Memberi adalah menyatakan sikap kepedulian dalam hidup persekutuan. Mari kita angkat pujian, hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di padang juang. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di padang juang. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala, waktu kau gembala, sedang menjaga domba-dombanya, lalu terpancar cahaya dari langit. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga gembira mendengar. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di padang juang. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Lihat itu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Lihat itu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Mari kita angkat pujian dari pulau dan benua, berdengar selalu lagu pujian semua bagi nama kita nyatakan Gloria. In excelsis kita nyatakan Gloria. Terima kasih atas setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan memberkati setiap benih yang ditabur dan melimpahkan berkat-Nya dari setiap saudara yang memberi dengan sukacita. Selanjutnya, kalau tadi sudah ada PT Rohto, kita ada penampilan yang lain lagi. Kita akan sama-sama diberkati melalui persembahan pujian
dari Star Energy. Dan kita sambut persembahan pujian dari Star Energy. Yang indah, sangat indah, puji Tuhan, bukan Yesus.
Luar biasa. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk PT Star Energy. Baik, selanjutnya kita akan melakukan doa syafaat yang akan langsung dilanjutkan oleh doa berkat dan penutup. Untuk doa syafaat, dengan hormat kami mengundang Bapak Hengki Sidartawan selaku Direktur Utama dari PT Geria Idola. Dan untuk doa berkat dan penutup oleh Romo Stefanus Ruswan. Mari kita bangkit berdiri, kita satukan iman percaya kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah-Mu yang luar biasa. Sepanjang tahun 2025 ini, Kau selalu menyertai kami, sekeluarga Barito Pasifik ini Tuhan. Kami percaya kami dalam perlindungan Tuhan yang sempurna untuk di tahun 2026 ini Tuhan. Kami minta perkenanan Tuhan turun atas kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, itu Tuhan buat semuanya berhasil. Semua perusahaan yang bernaung di bawah PT Barito Pasifik ini mengalami terobosan-terobosan yang baru, dan kami percaya berkat-Mu, kesehatan, sukacita, damai sejahtera Allah akan menyertai kami senantiasa. Dan tak lupa kami berdoa Tuhan untuk Bapak Prayogo Pangestu, istri beserta anak-anaknya Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati kami sekeluarga dan bahkan seluruh perusahaan di bawah naungan PT Barito Pasifik. Semuanya Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami akan terus naik, tidak pernah turun. Dan kami percaya juga Tuhan, semua direksi-direksi, pegawai-pegawainya, semua diberkati secara luar biasa, baik secara kesehatan, finansial, dan seluruh kehidupan mereka. Sukacita damai sejahtera menyertai mereka senantiasa. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk Indonesia ini Tuhan. Indonesia ini Tuhan, ada shalom daripada Tuhan, ada kedamaian daripada Tuhan yang meliputi Indonesia ini Tuhan, sehingga setiap pemimpin, presiden, para menteri, dan semua jajarannya, mereka punya roh yang takut akan Tuhan, dan Tuhan yang beracara mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Negara ini Tuhan aman dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan dari hal-hal yang buruk, tidak ada bencana alam bentuk apapun juga, karena semua ada dalam kendali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk persekutuan doa di Barito ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau urapi setiap kami yang melayaninya Tuhan dengan urapan-Mu yang luar biasa. Karena kami percaya Tuhan, hanya penyertaan Tuhan yang membuat ini semua menjadi berhasil. Dan kami percaya terus persekutuan doa ini maju dan membawa banyak-banyak jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya katakan amin. Lalu dilanjutkan oleh doa berkat dan pada Romo Stefanus Ruswan, dipersilakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas sabdamu yang menguatkan kami, juga atas semua berkat yang boleh kami terima, terutama berkat waktu di mana Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk berkarya, untuk menjalani tugas, perutusan, dan panggilan kami. Semoga di tahun ke depan kami semakin mampu menjadi murid-murid-Mu yang sejati, membangun komunitas Kristiani
yang sejati yang menghadirkan Engkau dan menampakkan wajah-Mu yang menyelamatkan. Ya Bapa, semua rasa syukur ini kami satukan dengan doa yang Engkau ajarkan sendiri lewat para murid-Mu untuk kami semua. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami di dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan serta-Mu. Semogalah Bapa yang Maha Kuasa memberkati dan melindungi kita semua, keluarga kita, pekerjaan, harapan, niat baik, dan cita-cita kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, dengan demikian ibadat kita telah selesai. Pergilah, kita diutus. Hadirat Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, ada beberapa pengumuman dari panitia. Yang pertama, di hari Rabu 21 Januari 2026 akan diadakan persekutuan doa dengan pembicara Pastor Andi Otniel. Dan persekutuan doa atau persekutuan rohani ini memiliki beberapa kegiatan. Salah satu diantaranya di hari Sabtu 24 Januari 2026 kami akan melakukan kunjungan ke rumah singgah di Tanah Merah, Kemayoran. Selain itu, untuk komunitas persaudaraan umat Katolik mengadakan misa Jumat pertama setiap bulan. Jadi setiap bulan di minggu pertama, hari Jumatnya, kita mengadakan misa. Dan untuk persekutuan rohani Wisma Barito Pasifik mengadakan ibadah setiap hari Rabu di minggu kedua dan minggu keempat. Baik, sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari kita menutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu Feliz Navidad. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Setelah ini kita akan melakukan foto bersama. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. I want to wish you
wish you Merry Christmas. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Yuk, ayo, lapar ini lapar. Ayo, lapar. Agus lapar Bu. Agus lapar Bu. Nambah Gus. Nambah Gus. Agus lapar Bu. Bayar Gus. Yang nambah Gus. Oh maaf. Oh iya. Maaf Gus.